teman-teman, hari ini Pak Gun, salah satu samurai kita yang calon shogun sedikit lagi, dia akan bawain LOP ini. Karena teman-teman, setiap leader punya style presentasi beda-beda. Makanya kalau ada leader, kita bisa belajar banyak dari dia. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar soal presentasi. Soalnya setiap orang punya style sendiri-sendiri. Nah, sebelum Pak Gun presentasi, hari ini ada Pak Ernest bergabung sama channel kita. Makanya saya nggak nongol mukanya. Karena muka saya udah pasaran kan. Tiap hari. Oke deh, teman-teman. Hari ini ada Pak Ernest. Kita ada online di Zoom. Nggak apa-apa, boleh 10 menit juga nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Di sini ada Pak Ernest dan Pak Gunarto. Waktu dan tempat saya kasih. Oke, halo semua, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja dan semoga lockdown ini bisa segera berakhir ya, karena saya honestly juga sudah bosen banget di rumah. Saya jujur aja nggak sedisiplin itu, saya banyak keluar-keluar juga. Kebetulan kita baru pindah ke gudang yang baru, Bapak dan Ibu, yang lebih besar gitu ya. Jadi saya memohon maaf sedikit kalau seminggu kemarin mungkin sempat ada pengirimannya terbatuk-batuk sedikit ya, karena kita sedang dalam proses pindah. Cuman barang udah dikirim semua, nggak ada barang-barang yang terhutang lagi, semua udah jalan by JNE. Cuman kemarin sempat tertunda karena ada hari liburnya dan kita pindah-pindahan. Mungkin ada beberapa yang terima barang kok agak lama sedikit ya. Itu karena kita pindah Bapak dan Ibu dari gudang lebih kecil ke gudang lebih besar. Mohon bersabar sedikit. Barang sudah tidak ada yang dihutang, barang sudah dikirim semua, sudah on the way di JNE. Paling tinggal trackingnya aja nanti yang kita akan update. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Semoga ini lockdown ini bisa berakhir ya dan kita bisa bertemu lagi. Kita sudah siapin acara yang keren banget kalau kita nanti bertemu lagi. Kita akan siapin satu acara yang heboh Bapak dan Ibu ya. Kita akan break lagi semuanya Bapak dan Ibu ya. Kita kemarin sempat review Bapak dan Ibu, sales kita tetap bagus, nggak terpengaruh. Kita berita bagusnya adalah salesnya tetap indah. Member-member saya tanya beberapa leader, memang perjuangan lebih sulit buat transisi, cuman bonus masih jalan, sebagian besar masih jalan dan bagus. Mungkin ada beberapa yang biasa di jalur tradisional yang harus ketemu orang, mungkin agak mengalami kesulitan lewat online. Cuman Bapak dan Ibu, saya mau saranin di sini kita harus belajar Bapak dan Ibu ya. Kita harus kuncinya adalah adaptasi Bapak dan Ibu. Mereka yang bisa beradaptasi, mereka akan sukses. Ingat, krisis itu berasa, kalau dalam bahasa China itu ada dua kata penyusunnya. Nomor satu adalah danger, bahaya. Yang satu lagi adalah peluang, Bapak dan Ibu ya, kesempatan atau peluang gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, waktu mengalami krisis, itu Bapak dan Ibu ada dua pilihan. Bapak dan Ibu pilih yang danger atau mau pilih yang opportunity gitu, atau kesempatan Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini saya mau bilang lagi, saya udah berapa kali bilang sih, kita itu masuk masa-masa kayak gini, masa-masa yang seram buat dunia Bapak dan Ibu ya, masa-masa yang mengerikan sebenarnya buat beberapa bisnis. Cuman di sini adalah peluangnya juga sangat besar Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah biasa bermain MLM dan harus ketemu orang yang tadinya super hebat di lapangan, Bapak dan Ibu ada seperti ini, mesti justru kita semua take a break dulu. Kita mundur sedikit, kita mengaca dan kita lihat. Oh, kita harus beradaptasi Bapak dan Ibu ya. Nah, adaptasinya bagaimana? Adaptasinya beberapa tim saya lihat ternyata mereka sudah jauh lebih beradaptasi, yaitu mereka gunakan Zoom untuk komunikasi, mereka tetap meeting seperti ini Bapak dan Ibu. Kita di perusahaan akan terus ciptain konten-konten yang menarik supaya Bapak dan Ibu bisa tetap berjualan ya. Maksudnya kita akan ciptain konten-konten yang menarik Bapak dan Ibu. Tim marketing kita sudah bilang tolong bantu supaya keluarin ide-ide kreatif apa supaya nanti kalian bisa cuman broadcast cuman ada orang menarik gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kita di perusahaan nggak diem-diem aja. Banyak di luar sana perusahaan MLM, banyak juga yang goyang Bapak dan Ibu ya. Karena mereka nggak tahu harus melakukan apa Bapak dan Ibu. Nah, untungnya di perusahaan kita yang kerja ini milenialnya banyak Bapak dan Ibu. Salah satunya Niko lah ya. Niko juga hebat gitu ya, memimpin semuanya ini ya.
waktu hari pertama, minggu pertama kejadian begini, dia langsung go digital Bapak dan Ibu ya. Saya sangat bersyukur punya partner seperti Niko, juga tim-tim marketing kami semuanya anak-anak milenial. Jadi memang sudah biasa di dunia ini Bapak dan Ibu. Nah, buat kita-kita yang kaum kitanya apa sih, generasi X ya? Opanya milenial. Kok tua banget ya? Nggak, generasi yang cukup tua yang itu Bapak dan Ibu, kesempatan tetap ada Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu tinggal buka, kosongin gelas dan belajar Bapak dan Ibu. Simple kok, adaptasi itu enak Bapak dan Ibu ya. Justru kadang-kadang kalau terlalu lancar-lancar aja bosen semuanya. Nah, justru masa seperti ini kita tajemin skill kita Bapak dan Ibu. Jangan menyerah Bapak dan Ibu ya. Kemarin ada yang sharing ke saya bagus sekali soal KFC. Jadi ada saya nggak tahu kebenarannya benernya gimana, cuman ada orang yang sharing satu gambar itu KFC kayak ditaruh di gerobak di pinggir jalan gitu, dan ada tagnya gini katanya, KFC aja tidak menerima kekalahan begitu aja, mereka langsung turun ke jalan, mereka ubah strategi Bapak dan Ibu. Nah, buat Bapak dan Ibu saat ini kalau misalnya wah bonusnya kok berkurang, downline-nya gimana, Bapak dan Ibu, ini waktunya untuk beradaptasi Bapak dan Ibu ya. Adapt to survive itu penting sekali Bapak dan Ibu. Kenapa ada dinosaurus yang besar-besar kok mati semua? Karena mereka nggak bisa beradaptasi Bapak dan Ibu. Padahal mereka binatang-binatang yang agung, mereka binatang-binatang yang super hebat, keras gitu ya, kuat, tapi mereka nggak bisa adaptasi dan mereka akhirnya punah Bapak dan Ibu. Tapi ada binatang-binatang kecil yang malah sampai sekarang masih hidup Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mereka bisa beradaptasi. Nah, pesan saya cuma sedikit sih, ayo mari kita beradaptasi. Sistem kita udah bangun, itu 4.0 Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu ikut seminar yang sebelumnya, kita jelasin apa itu 4.0. Ada bisnis, tipe bisnis yang akan survive di tahun 2020 ini. Yang bisa survive adalah satu bisnis farmasi Bapak dan Ibu. Itu bukan survive lagi, malah dicari orang Bapak dan Ibu. Orang akan membayar seberapapun harganya untuk produk yang bekerja Bapak dan Ibu. Nah, kita sangat beruntung kita sudah bekerja sama dengan farmasi yang sangat hebat Bapak dan Ibu ya. Kemarin saya juga lihat beberapa member posting-posting soal AFC di Singapura gitu ya. AFC di beberapa produk AFC. Terus saya di situ langsung ingat, oh iya ya, kita itu gini, kita tuh sebenarnya apa sih bedanya kita dengan MLM lain, terutama yang lokal gitu Bapak dan Ibu ya. Satu produk itu kalau satu MLM lah, satu perusahaan MLM, untuk membuat dia hebat, dia harus punya produk yang hebat Bapak dan Ibu. Nah, masalahnya untuk menciptakan satu produk, kalau farmasi nggak sembarangan Bapak dan Ibu ya, harus hire orang yang hebat Bapak dan Ibu, baru produknya bisa bekerja. Jadi nggak bisa cuman oh saya ada ide nih, misalnya seafood apa kayak gimana, apalah yang itu cuman ide-ide, tapi kalau nggak ada penelitiannya Bapak dan Ibu, jadi produknya nggak akan kuat. Nah, kita sangat beruntung waktu kita gandeng AFC itu Bapak dan Ibu, yang bekerja di, ya sebenarnya AFC hanya sebuah brand Bapak dan Ibu, sebuah brand, nothing special, brand buatan Jepang. Tapi kalau Bapak dan Ibu pergi ke Jepang dan melihat siapa yang bekerja di belakang AFC, itulah yang hebat Bapak dan Ibu ya. Researcher, mereka sudah tua, sudah pengalaman tuh 50 tahun Bapak dan Ibu, bekerja di bidang farmasi. Dan levelnya tuh PhD, mereka sudah menemukan inventor, mereka sudah seluruh hidupnya mereka lakukan untuk penelitian di bidang kesehatan Bapak dan Ibu. Itu yang membuat kita sangat hebat sebenarnya saat ini. Bukan untuk kesombongan Bapak dan Ibu, cuman ya kebetulan sekali saingan kita, saya nggak pernah bilang maklon di Indonesia itu jelek. Sebenarnya mereka juga kalau bikin produk ya bagus. Cuman masalahnya mereka nggak bisa bayar PhD, mereka nggak bisa bayar researcher yang hebat gitu loh. Mungkin kalau bisa pun satu, kalau AFC punya 50 lebih dari 50 orang yang title PhD Bapak dan Ibu. Jadi produk yang dibikin itu super kuat, super hebat Bapak dan Ibu ya. Kelasnya kelas farmasi. Itu tadi saya bilang bicara bisnis apa yang akan survive, bisnis farmasi Bapak dan Ibu. Jadi di sini kelebihan kita Bapak dan Ibu sebagai member harus tahu, kelebihan kita sebenarnya bukan hanya AFC brand buatan Jepang, karena Jepang itu sangat mengkontrol produknya Bapak dan Ibu ya, sangat disiplin dalam membuat produk, dan kita tuh kita gandeng brand
ini diaudit Bapak dan Ibu. Kita setiap hari dimonitor, bukan setiap hari, sorry saya koreksi. Setiap 3 bulan saya harus kasih laporan ke mereka apa yang kita lakuin, tipe marketing apa yang kita lakuin, apa impact-nya, ada problem-problem apapun saya harus laporin sejujur-jujurnya gitu. Kalau ada masalah kendala apa, saya harus laporin. Karena ini hubungan bilateral Bapak dan Ibu ya. Nah, mereka akan melakukan analisis, bahkan stok kita pun dikontrol sama mereka Bapak dan Ibu. Jadi kayak ada problem pengiriman, misalnya karena kita pindah gudang, itu pun saya harus lapor. Mereka bisa ada semua diteliti, dari A sampai Z diteliti. Lalu mereka kasih review di akhir bulan, ini harus seperti ini, kamu seperti ini, harus. Jadi ada audit Bapak dan Ibu. Jadi kita brand AFC nggak bisa disembarangin. Nah, Bapak dan Ibu, satu, kontrol. AFC sebenarnya hanya sebuah brand yang menjamin kualitas Bapak dan Ibu. Tetapi again di belakang layar untuk menciptakan suatu produk Bapak dan Ibu, ini orang lain lagi. Orang-orang yang memiliki title seperti PhD, researcher, mereka yang hidupnya untuk produk Bapak dan Ibu ya. Dan ya puji Tuhan produk kita sangat membantu orang-orang di luar sana Bapak dan Ibu ya. Itulah kita sudah mengguncangkan dunia MLM Bapak dan Ibu. Kemarin saya iseng-iseng di kantor, 2 hari yang lalu ya, hari Senin itu saya main ke kantor, tiba-tiba ada satu orang datang, ini cerita sedikit nggak apa-apa ya, saya curi waktu sedikit ya, sharing ini seru soalnya Bapak dan Ibu. Ada seorang Bapak datang, dia pakai baju coklat gitu, coklat dan ada logonya, PTX gitu, saya bilang PTX ya. Saya dari dulu sebelum kita masuk ke AFC Bapak dan Ibu, kita itu berjuang di Guardian, kita bawa PNC dulu ya. Pertama kali pulang dari Amerika, kita nggak tahu mau berbisnis apa, tiba-tiba kita ketemu, jalan dibukakan, kita bawa brand pertama tuh bukan AFC tapi namanya Ageless Bihaku, premium nano kolagen, 13.500 nano kolagen dalam satu botol. Itu kita import, kita bawa ke Indonesia, lalu kita bingung, oke, kita mesti sales channel-nya kemana nih ya? Akhirnya kita decide untuk masuk ke Guardian. Nah, waktu kita decide ini Bapak dan Ibu, kita kayak pertaruhin semuanya gitu ya, karena kalau bicara soal kerjasama sama Jepang, itu bukan bicara soal kerjasama beli 1000 box, bawa sendiri atau enggak, tapi ini bicara soal kerjasama harus komitmen segini X amount, harus bisa mampu beli segini banyak, harus ada segini jaminan brand deposit dan lain-lain. Jadi investasinya sangat besar Bapak dan Ibu ya. Kita nggak ada pengalaman apa-apa waktu itu. Kita cuma bisa yakin, kalau mundur lagi selalu saya bilang kalau Bapak dan Ibu punya mimpi terus di print gitu ya. Sudah ingat ya? Udah ngeprint mimpi belum nih? Kalau belum Bapak dan Ibu harus segera ngeprint mimpi Bapak dan Ibu ya. Oke, balik. Saya mulai bisnis itu orang pada semi menertawakan waktu kami baru pertama kali memulai bisnis premium nano kolagen Bapak dan Ibu. Kita bawa ke Indonesia, nggak ada yang kenal brand ini. Ada satu produk yang mirip sudah merajai di Indonesia Bapak dan Ibu. Ini bukan buatan Jepang tapi buatan Taiwan, tapi dibikin brandnya seolah-olah seperti Jepang itu Bapak dan Ibu. Itu sudah menguasai market di Indonesia. Waktu kita bawa PNC dari Jepang ini Bapak dan Ibu. By the way, produk ini bisa diambil secara gratis Bapak dan Ibu di Plan B ya nanti ya, premium nano kolagen PNC. Nah, waktu kita bawa ini banyak orang yang tertawa Bapak dan Ibu ya, termasuk keluarga. Bukan tertawa sih, maksudnya mempertanyakan gitu. Ernest, kamu bener nih, kamu tuh kayak mempertaruhkan semuanya loh. Ini komitmen ya, basically kalau menurut saya kalau mau mengejar satu mimpi ya kita harus berenang tuh sekalian menceburkan diri gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi waktu kita bawa pertama kali PNC, banyak orang nggak percaya bakal sukses Bapak dan Ibu. Saudara-saudara nggak ada yang percaya ini bakal sukses, apalagi orang Guardian di market gitu ya. Maksudnya orang Guardian yang di sales sih pertama kali mereka sangat open, mereka terima gitu ya. Waktu kita masuk banyak yang meragukan ini akan sukses Bapak dan Ibu. Nah, tapi kita terus fighting. Akhirnya ketemulah satu saingan kita ini yang bajunya coklat tadi gitu Bapak dan Ibu ya. Ya akhirnya setelah perjuangan 1 tahun orang-orang kita bisa mengalahkan dan menjadi sales yang terbaik waktu itu di Guardian Bapak dan Ibu ya. Setelah 1 tahun fighting. Nah, fighting di retail sama di MLM sangat beda Bapak dan Ibu. Retail itu bicara bakar duit Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada duit untuk dibakar, itu akan susah. Dan kita pengusaha kecil, maksudnya saya mengakui bahwa saya bukan konglomerasi gitu Bapak dan Ibu ya. Konglomerasi itu perusahaan-perusahaan yang brandnya, contoh dia punya 20 sampai 30 produk SKU-nya.
Sedangkan kita cuma punya 1 SKU, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita waktu itu memang nggak ada pengalaman bisnis, nggak ada apa, ya kita cuma berani satu aja, satu produk. Tapi kita fight di situ, Bapak dan Ibu. Akhirnya bisa sukses, Bapak dan Ibu. Kita satu-satunya perusahaan waktu itu di Guardian yang cuma satu produk bisa salesnya terbanyak dari perusahaan-perusahaan lain yang bisa pegang sampai 70 SKU, Bapak dan Ibu. Kita bisa jadi nomor 1 gitu, Bapak dan Ibu. Bukan kuat dan bukan hebat. Kuncinya adalah adaptasi, Bapak dan Ibu ya. Saya, istri saya, karena kita dulu nggak pernah tahu tentang retail, istri saya pernah nyamar jadi SPG. Nyamar jadi SPG, blending sama SPG. Tanya, ini gimana, kita belajar di situ. Saya pernah belajar, saya juga masukin barang, saya masukin. Kita nyamar jadi, karena kan namanya juga, kita nggak ngerti gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nggak ngerti harus berbuat apa. Cara terbaik adalah belajar dari yang paling pinter. Nah, cuman ini yang kita mau pelajarin adalah kompetitor. Gimana caranya? Ya udah, ini aja, nyemplung aja. Nyemplung, ya kita nyamar jadi SPG. Saya juga waktu itu di lapangan gitu, Bapak dan Ibu. Saya yang masuk ke Guardian, saya tanya ke orang-orang marketing gini, gitu-gitu. Banyak hal yang kita bisa pelajarin. Kuncinya adalah adaptasi, Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak terima diri kita mau dikalahkan, Bapak dan Ibu, kita terus fighting dan terus fighting, pasti akan sukses, Bapak dan Ibu. Itu sudah kunci, Bapak dan Ibu ya. Nah, singkat kata, brand Ageless Beaku ini dari orang yang tidak tahu sama sekali, Bapak dan Ibu, kita bisa dalam 1 tahun sukses, Bapak dan Ibu, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa harus bakar duit yang besar gitu, Bapak dan Ibu. Kita juga strateginya adalah ambil 1 SPG dibuat puter beberapa tempat gitu, Bapak dan Ibu, daripada mobile 1 gitu ya, daripada stop di 1. Akhirnya kita bisa sukses. Nah, ceritanya kemarin Bapak ini masuk ke kantor, saya langsung lihat nih Bapak ngapain di sini ya, gitu. Orang kompetitor lama kita nih, Bapak dan Ibu. Saya nanya, Pak, Bapak dari PTX ini ya? Iya, dia bilang. Wah, Pak, ini kemarin ceritanya 2 hari yang lalu orang ini datang ke kantor kita di Jakarta. Orang yang pernah bekerja di PTX saingan kita dulu gitu ya. Nah, dia pakai seragam yang dulu saya sebel banget kalau ngeliat seragam ini. Nah, waktu dia masuk, Pak, Bapak ini PTX ya? Iya, betul. Loh, Bapak sudah member di sini, Pak? Terus dia bilang, iya, saya sudah menjadi member gitu. Oh, kebetulan kita ngobrol-ngobrol, terus, wah Pak, kita dulu saingan loh Pak, saya dulu paling sebel sama perusahaan Bapak. Oh iya, iya, kebetulan dia bilang, saya bergabungnya sudah 6 bulan, dia bilang. Dan saya sudah peringkatnya menjadi Toreda di sini, di AFC. Nah, katanya hari ini saya tuh benar-benar sudah 15 tahun kerja di perusahaan itu. Bapak tahu sendiri lah, di perusahaan itu tuh sangat kuat dan nggak ada orang yang mau resign gitu. Cuman saya beranikan diri, saya mau resign. Dia bilang, katanya nggak apa-apa, saya 1 bulan aja, bonus saya tuh udah luar biasa sekali, dia bilang. Apalagi kalau saya resign dan saya fokus di sini, saya fight di sini, mungkin saya bisa dapat yang lebih dari ini gitu. Karena saya udah lihat sendiri ini downline-nya, direct downline-nya Ko Budi Darwin ya. Dia bilang, "Iya, Ko Budi Darwin pernah ngobrol sama saya." Dia bilang, "Saya udah lihat bonus dia. Saya pun bisa kalau ini, apa sih, saya orang marketing," dia bilang. "Saya tahu kalau saya fokus pasti saya bisa." Makanya saya kemarin setelah 15 tahun bekerja, saya akhirnya resign. Saya mau full di sini, dia bilang gitu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, yang sudah bergabung duluan jangan mau kalah, Bapak dan Ibu ya. Sekalipun sepertinya sulit, sepertinya apa, Bapak dan Ibu, nomor 1 print mimpi. Yang kedua punya visi, Bapak dan Ibu ya. Punya visi bahwa Bapak dan Ibu bisa akan sukses gitu, Bapak dan Ibu. Fokus gitu. Nah, kembali lagi tadi kita bilang bisnis apa yang akan survive di tahun ini? Nomor 1 adalah bisnis farmasi. Kita sudah bisnis farmasi, Bapak dan Ibu. Kita di backup sama perusahaan orang-orang yang hebat yang bekerja di belakang brand AFC. Brand AFC diaudit, Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa sembarangan menggunakan logo-logo AFC di tempat asal-asalan ya, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, AFC juga apa ya, kayak berbisnis franchise gitu, Bapak dan Ibu ya. Kita sudah tahu nih ini bisnis hebat gitu. Jadi kita berdiri di belakangnya saja, Bapak dan Ibu, tinggal ikutin saja sistemnya, Bapak dan Ibu ya. Kami di manajemen bekerja setiap hari, again saya selalu bilang, saya bilang ke Niko, pokoknya kita harus temenin gimana pun, harus temenin. Kadang-kadang kalau nggak bisa paksain gitu ya. Niko saya tahu komit sekali ya. Di semua jaringan dia akan turun. Kalau saya paling cuma LOP seperti ini, saya bisa ikut, saya akan usahakan ikut, Bapak dan Ibu. Kenapa? Masa-masa seperti ini masa-masa
bahaya dan opportunity Bapak dan Ibu. Kami di perusahaan kami mau pastikan Bapak dan Ibu bukan dapat bahayanya tapi dapat opportunity-nya Bapak dan Ibu. Kami akan selalu terus bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Kami akan make sure Bapak dan Ibu bonusnya tetap jalan. Saya bilang kemarin, Nick, pastiin member tuh bonusnya tetap bisa dapat income dari sini. Itu aja yang buat saya sih. Kita bahkan launching satu produk Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tahu kita ada paket mini ya, mini Ruby. Itu kalau ngobrol sama orang kampung gitu Bapak dan Ibu ya, maksudnya orang-orang di luar kota gitu Bapak dan Ibu ya. Kemarin katanya, aduh saya punya teman yang menjalankan bisnis gitu ya, dia bilang, aduh Nas, kalau saya tuh menjalankan masuknya kampung, dia bilang, kenapa? Karena kalau kampung itu belum pernah kena suplemen, dia bilang, kalau ada orang sakit, dia pakai 2 aja SOP itu sembuh, geger tuh satu kampung, dan tapi mereka belinya cuma bisa 5, beli 5. Kadang-kadang untuk menjadi member 2 Ruby 2 box itu agak susah dia bilang. Nah, makanya kita pikirin oke, kita adain deh yang kecil gitu Bapak dan Ibu ya. Mungkin kalau di Jakarta atau di kota-kota besar, aduh ngapain sih ngadain box gini, orang jadi closingnya yang kecil atau apa gitu Bapak dan Ibu ya. Kami adakan itu supaya orang-orang di bawah sana bisa membeli dan bisa langsung jadi member gitu Bapak dan Ibu ya. Apapun yang kita lakuin di perusahaan, intinya adalah Bapak dan Ibu bisa make money di sini. Bapak dan Ibu bisa tetap survive di sini. Cuman ada syaratnya Bapak dan Ibu. Tetap fokus nomor 1. Jangan takut, print mimpi Bapak dan Ibu. Kita akan selalu berpegangan tangan, kita akan sama-sama. Ini family Bapak dan Ibu ya. Ini family yang lagi diuji gitu ya. Kita nggak akan tinggalin Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu aja value yang bisa kita bagiin hari ini, bahwa kami akan selalu bersama-sama Bapak dan Ibu. Kami nggak akan tinggalin Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak akan berjuang sendirian. Kalau ada yang bilang, aduh, upline saya sibuk, cuman fokus di kaki pencairan atau gimana-gimana, Bapak dan Ibu hubungi Niko. Hubungin manajemen, kami akan selalu ada di sini, tempel Bapak dan Ibu. Hubungin upline-nya lagi, kasih tahu kami, oke, kendalanya di mana. Misalnya contoh, oh upline saya nggak begitu perhatian sama saya karena saya baru dan lain-lain. Hubungin kami Bapak dan Ibu di kantor ya. Hubungin Niko, pasti akan kami akan do the best. Of course kita nggak bisa langsung instan setiap hari tolongin Bapak dan Ibu karena di sini kita bicara 100.000 member Bapak dan Ibu. Niko aja kadang-kadang sehari saya bisa lihat dia jam 3 masih chat sama saya Bapak dan Ibu. Berarti tidurnya dari jam 3. Terus kadang-kadang jam 10 dia ngechat lagi. Berarti jam 3 sampai jam 10 itu waktunya tidurnya Niko gitu. Nah, jadi kalau kadang-kadang oh, saya chat Niko kok belum dibalas jam 9. Bu, kasih waktu lah Bu, kasihan gitu ya. Cuman Bapak dan Ibu, kami akan selalu bersama-sama Bapak dan Ibu. Family di AFC, Asayama Family Club, kita bilang Family Club ya Bapak dan Ibu ya. Kita lagi benar-benar fokus supaya Bapak dan Ibu tetap make money di sini, tetap sukses di sini, apapun keadaannya. Ingat ya, adapt to survive. Bapak dan Ibu harus beradaptasi. Enggak kadang-kadang kita, aduh sebentar lagi PSBB selesai kok. Taunya di-extend lagi seminggu. Sebentar lagi lah, tenang aja. Akhirnya di-extend lagi. Kita nggak tahu sampai kapan PSBB ini. Bapak dan Ibu, ikutin aja modul-modul online kita semua ya. Tetap setia, tetap dengerin kita. Pasti sukses Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua tadi nomor 1 bisnis farmasi yang bisa survive ya Bapak dan Ibu ya. Di luar bisnis ini akan sulit Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah bisnis 4.0. Bisnis 4.0 itu apa? Bisnis yang sudah tidak lagi mengandalkan brick and mortar. Bapak dan Ibu kalau masih sewa tempat, Bapak dan Ibu kalau masih bayar employee atau SPG, Bapak dan Ibu itu akan sulit untuk survive di tahun ini. Nah, kebetulan di kita waktu itu kita sudah ganti, kita masuk sistem kita super canggih Bapak dan Ibu ya. Kalau mau dilihat Bapak dan Ibu pelajarin, emang agak kompleks cuman sangat efisien Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa sambil tidur-tiduran make money di sini. Sambil tidur-tiduran bisa sign up new member. Kita bikin semuanya, kita bikin makin lama makin nggak usah ada interaksi sama orang kantor lagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak usah beli pin lagi sama Lia, nggak usah hubungin Lia lagi, nggak usah Susan ya, nggak usah hubungin Susan lagi, nggak usah top up lagi. Bapak Ibu sudah bisa langsung masuk ke sistem gitu ya, masuk ke sistem dan langsung launching. Oh gambarnya kok berubah. Kayaknya mungkin kode sudah kepanjangan gitu ya. Anyway, Bapak dan Ibu, kita bisnis farmasi yang luar biasa Bapak dan Ibu. Yang kedua kita sudah masuk bisnis 4.0 Bapak dan Ibu. Pasti kita survive Bapak dan Ibu. Tinggal ikutin aja modul-modul yang dikasih. Dan ingat Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu tidak berjuang sendirian. Pesan saya buat upline yang sudah make money di atas sana, jangan lupain di bawah Anda gitu ya. Karena suatu saat
ya mereka lah mungkin jadi jenderal kita semua gitu ya. Jangan lupain mereka, jangan tinggalin mereka. Nasihat saya untuk upline, terus temenin, apapun itu temenin Bapak dan Ibu ya. Luangkan waktu Bapak dan Ibu. Ingat Bapak dan Ibu yang leader di atas sana yang sudah achieve peringkat-peringkat, tanpa orang-orang di bawah kita nggak bisa achieve. Itu bukan, saya kadang-kadang kalau lihat leader yang sudah tinggi ya, saya malah melihat bebannya makin besar Bapak dan Ibu ya. Tanggung jawabnya makin besar gitu Bapak dan Ibu. Nah, semoga saya harap semua leader di sini tidak meninggalkan jaringannya di bawah sana yang berjuang. Kita mau bilang moto kita tahun ini adalah no one gets left behind gitu ya. Itu aja deh dari saya, terlalu panjang nih kayaknya. Sorry kalau terlalu banyak bicara, cuman saya excited sekali di tahun ini, tahun tikus Bapak dan Ibu. Kalau orang Chinese bilang tikus itu selalu bersembunyi tapi tetap makan. Yang terakhir ini saya ngarang-ngarang sendiri lah Bapak Ibu. Dapat hikmat tiba-tiba. Ya itu aja, terima kasih dari saya. Semoga semuanya sehat dan Tuhan memberkati. Oke, Pak Ernest, terima kasih banyak untuk sharingnya. Luar biasa. Satu hal memang saya melihat bahwa di AFC ini sangat kreatif. Betul banget yang Pak Ernest bilang, digital marketingnya jalan dengan luar biasa ya. Saya melihat setiap marketing yang disampaikan, bahkan bagus, gitu. Terima kasih, Pak Ernest. Oke, Bapak Ibu, saya ingin sharing, menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, di mana hari ini saya ada, itu merupakan rangkaian keputusan di masa lampau. Itu saya sering katakan. Kalau saya di masa lalu salah mengambil keputusan, berakibatnya kebanyakan jadi penyesalan. Tetapi kalau kita tepat mengambil keputusan di masa lampau, hari ini kita bisa menikmati. Dan hari ini saya AFC, ini adalah merubah keadaan dan merubah nasib saya. Saya akan cerita sebentar kenapa saya bergabung di AFC. Nah, jadi pada tahun lalu, terus terang ekonomi saya lagi berat, lagi susah sekali, sehingga ada teman ajakin saya gabung di AFC sejak Januari tahun lalu. Saya cuman bilang ya, karena dia bilang bagus, bisnis ini bagus dan hasilnya juga bagus, produknya bagus. Ya di benak saya ini MLM, saya harus join ya saya. Terus terang, kita lagi ikat pinggang, lagi nggak ada uang pada waktu itu. Nah, akhirnya singkat cerita, 3 bulan kemudian, di bulan Maret, teman saya ini follow up saya lagi, karena ada acara di Bandung, di Hotel Yellow, yang bicara adalah Dr. Luigi, katanya, Gunarto, kamu coba deh, lihat dulu, kamu mah cocok deh di bisnis ini, kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil. Saya bilang, iya Ci, makasih, ntar saya datang, gitu ya. Dalam hati, ya udah ntar saya mau coba datang, dan nggak ada ruginya, kita dengar dulu kan, nggak ada keluar apa-apa kok dengar ya. Nah akhirnya singkat cerita ada 2 teman lagi ngajak saya dan ngundang di tempat yang sama, lokasi acara yang sama. Wah saya bilang 3 orang kasih tahu saya, 3-tiganya bilang bagus. Ini sih nggak main-main nih, mesti diseriusin nih. Oke saya mau datang, cuman pada waktu itu saya ingat saya dalam keadaan demam, jadi saya nggak bisa hadir di acara seminar. Tetapi saya waktu itu dikasih kontak Dr. Luigi. Saya bilang sama Dr. Luigi, Dok, kalau besok saya demamnya mereda, saya datang ke sana Sabtu pagi, bisa kita ketemu? Nah, Dr. Luigi bilang bisa, meluangkan waktu dia. Akhirnya saya sempatkan, saya paksa datang ke sana, saya dengarkan apa yang Dr. Luigi sampaikan dari sisi perusahaan, dia cerita banyak tentang owner, termasuk Pak Ernest, Pak Mike, Nico, semua diceritain, tawarin saya untuk gabung di AFC. Terus terang pada waktu itu saya coba datangi Dr. Luigi hari Sabtu pagi, saya ingat yang ngobrol-ngobrol, saya dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Luigi, kesimpulannya saya tertarik. Sebetulnya saya sudah tertarik karena bonusnya di sini harian. Itu yang menolong buat saya pikir. Karena saya bisa ngukur, kalau saya perlu uang besok, saya perlu uang untuk 3 hari atau 1 minggu ke depan, apa yang saya harus lakukan, saya jelas. Sebelumnya saya bisnis interior, saya punya workshop mebel. Kalau saya butuh uang besok, butuh uang minggu depan, bahkan bulan depan, nggak bisa jelas. Karena yang namanya proyek kan kita nggak bisa langsung cair uangnya ketika itu juga gitu loh. Nah ini yang membuat saya tertarik. Akhirnya
Dok, saya kasih waktu dok, minta waktu, saya pikir-pikir dulu. Nah, terus terang saya sambil gali dan sambil pelajari, pada waktu itu saya mau gabung dan join, saya nggak ada uang. Nah, bingungan terus terang. Nah, tapi gimana ya, saya nggak pengen gabung gitu ya. Akhirnya saya coba pikir, diskusi dengan salah satu upline ya Cilingling, saya ngobrol-ngobrol, saya tertarik mau gabung. Cuman Cilingling bisa bantu saya nggak kalau misalkan sekarang saya join, dibantu dulu sama Cilingling? Oh boleh, gampang itu bisa. Kalau kamu mau mah pokoknya kamu bisalah. Ayo kamu, saya bukain aja titiknya gitu. Enggak Ci, saya bukannya mau dibuka titik. Nah, buka gampang lah. Dia bukain saya rugi. Bilang ya Ci, kalau saya minta tolong bukannya rugi, diamond saja. Karena saya pikir kalau saya ambilnya ruby, nanti pergerakannya akan beda kalau dengan diamond. Nah, akhirnya saya bilang, diamond aja ya, Ci. Pak, kamu mah gimana? Orang saya aja masih ruby, dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya dia bermurah hati, ya oke dah Gun, nggak apa-apa gitu. Oke Ci, makasih ya. Langsung saya dijoinkan ruby, dan benar saja prediksi saya ketika saya gabung ruby, ketika saya gabung diamond, prediksi saya betul aja. Ketika saya ngobrol sama orang, tawarin orang, presentasi orang, yang ditanya, lu join apa? Saya bilang diamond gitu kan. Nah, begitu diamond, mereka ditawarin diamond lagi, ya udahlah, mau beli. Benar apa yang kata Ko Budi Darwin katakan dan Niko katakan, kalau kita mau jualan diamond, ya kitanya harus diamond gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita, dalam perjalanan waktu, saya ingat banget, 4 hari saya pelajari total dari sistem AFC ini, baik itu produk sampai dengan ke plan bisnis, saya harus kuasai. Karena bagi saya, kalau saya mau berhasil di sini, saya harus bisa sendiri. Dan saya tidak mau bergantung dengan upline gitu ya. Jadi akhirnya saya pelajari, dan singkat cerita berjalan dan berkembanglah. Nah, kemudian yang saya kagum dan membuat saya bingung terus terang di sini, dalam 2 minggu modal diamond sudah kembali. Saya bilang ini investasi bisnis model apa? 2 bulan modal kembali. Dan gini, karena saya diberikan kesempatan oleh upline ya, oleh Cilingling, jadi target saya cepat-cepat saya harus kembalikan uang dia. Karena bagi saya itu udah satu kebaikan yang luar biasa, kita harus segera selesaikan dengan dia. Nah, akhirnya saya cepat-cepat saya pulangin, saya bereskan uang diamondnya, saya kembalikan ke dia. Lalu yang saya kagum, akhir bulan sudah jadi bonusnya 34 juta. Wah, saya bilang ini mah bisnis yang benar-benar harus diseriusi. 1 bulan udah untung dari investasi sudah berlipat 2 kali lipat. Ini kan luar biasa sekali. Bulan berikutnya naik tambah besar. Bulan ketiga sudah tembus 78 juta di bulan ketiga aja. Bulan selanjutnya udah tembus di atas 100 terus, udah nggak pernah turun di bawah 100 sampai dengan hari ini. Dan saya pada waktu itu ingat, waktu akhir tahun Desember, saya udah coba kalkulasi, udah tembus 1 miliar lebih ya. Nah, ini saya bilang ini bisnis spektakuler dan luar biasa sekali. Dan ini yang membuat saya semakin cinta dengan AFC. Ada banyak hal tentunya ya. Dari produk kita sudah tahu, dan dari segi kualitas bahkan sampai dengan ke marketing plan-nya itu luar biasa. Nah, pada waktu itu Dr. Luigi mengacarakan agar saya datang ketemu dengan Pak Ernest dan Niko. Waktu awal 1 minggu saya pertama kali join, saya datang ke Jakarta. Saya sebetulnya pada waktu itu kena asam urat, nggak bisa jalan, kaki saya lagi bengkak, tapi saya paksakan karena udah janji, saya nggak enak. Nah, tetapi di situ saya melihat bahwa di dalam pertemuan saya dengan Pak Ernest, dengan Niko, ini kok makin lama saya dengerin Pak Ernest pada waktu itu cerita dengan penuh ketulusan. Saya melihat dari Pak Ernest ini sesuatu yang disampaikannya penuh ketulusan, nggak banyak trik, nggak banyak bohong gitu ya. Jadi artinya,
Orang kalau banyak trik itu ketahuan lah dari raut wajah, dari sorot mata, dan dari gaya bahasanya, apa yang diucapkannya juga bisa beda lagi sama besoknya. Ini enggak, setiap omongan yang dikeluarkan selalu sama gitu. Artinya enggak pernah ngebohong nih Pak Ernest nih. Wah, saya bilang ini iya, jadi saya bilang nih, ini AFC memang dipimpin oleh pemimpin yang luar biasa. Saya melihat Pak Ernest cara memimpin perusahaan bukan dengan dengan power seperti bos gitu ya, tetapi menteladani bahkan teman-teman atau rekan-rekan staf kantor kalau cerita tentang Pak Ernest semuanya gini Pak, kalau bisa ada jempolnya 9 diangkat semua jempolnya gitu. Artinya Pak Ernest ini benar-benar memberikan teladan yang luar biasa. Nah kemudian saya dengar aja nih Pak, bocoran Pak, katanya Pak Ernest tuh katanya kalau pagi-pagi suka dia bersihin sendiri, dia nggak suruh cleaning service, kadang-kadang nyapu-nyapu. Waduh, saya bilang terenyuh. Ini seorang leader yang memberikan teladan dan contoh yang sangat luar biasa. Nah pada waktu itu Niko menyampaikan di minggu itu, saya ingat mempresentasikan tentang AFC. Nah diperkenalkan bahwa AFC adalah perusahaan Jepang namanya Asayama Family Club gitu ya, dan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang satu-satunya perusahaan farmasi yang GMP pertama kali, dan kemudian produk-produknya sudah waktu itu dikatakan lebih dari 10.000 item, kalau sekarang jadi 40.000, berarti perkembangannya sangat cepat ya AFC. Nah kemudian Niko sampaikan bahwa inilah kantor. Pada waktu itu saya melihat keadaan kantor, saya ingat itu waktu itu masih di lantai 9 kantornya ya Pak Ernest ya. 10, nah, sekarang 10. Lantai 10. Nah, ya. Sekarang sudah pindah ke lantai 19 yang lebih besar lagi, dan dari waktu ke waktu saya melihat nih AFC beda banget gitu ya. Loh, lantai 19 bukan sewa lebih besar tapi beli. Wah, saya bilang hebat bener, bonafit banget nih AFC perusahaan. Biasanya kalau perusahaan MLM kan rata-rata sewa aja gedung, gimana lagi nanti kalau misalnya ada masalah cabut aja gitu kan Pak Ernest. Lantai 19 ini yang beliin Jepang loh, hadiah. Oh hadiah ya, wah itu dia luar biasa nih Jepang nih. Nah pada waktu itu dipresentasikan, diperkenalkan tentang AFC, dan saya melihat keadaan kantornya, dan saya ingat pada waktu itu Pak Ernest kita lagi ada di Semarang, saya bicara empat mata ya, dengan Pak Ernest. Pak Ernest, gini Pak, tolong bicarakan yang jujur dengan saya. Ingat kan saya ngomong gitu. Ya. Saya mau tanya nih Pak Ernest, ini SOP sebetulnya murni impor dari Jepang atau bukan? Apakah Pak Ernest beli bahan baku, terus kemudian diracik di pabrik di Indonesia? Yang saya tanyakan seperti itu. Yang kedua pertanyaan saya, kalau kita bikin perusahaan MLM, biasanya dari HPP itu dikali 7. Itu kalau yang 7 tuh kurang begitu lega. Kalau buat perusahaan minimal 10 lah, dikali 10 dari HPP. Nah itu baru agak longgar. Nah tetapi yang pertanyaan saya, kalau ini dijual 1.490 pada waktu itu ya, 1.490. Nah, kalau misalkan dikali 10, berarti kan modalnya cuma 150.000, belum biaya impor, belum biaya kurs segala macam. Nah, berarti ini barang nilainya 100.000 ke bawah nih Pak Ernest nih, saya bilang gitu kan. Nah, pada waktu itu Pak Ernest menjelaskan memang betul konsep perusahaan kalau kita mau bikin perusahaan MLM, ambil ke salah satu company, biasanya kita setting harganya seperti itu untuk dihitung dulu bonus-bonus member dan sebagainya. Nah, tetapi Pak Ernest pada waktu itu menjelaskan kepada saya bahwa di AFC ini berbeda, karena ini pabrik farmasi sehingga berbeda konsepnya. Jadi kesimpulannya kalau AFC ini adalah bakar duit, kasarnya seperti Gojek gitu ya, atau seperti OVO dan lain-lain. Nah, bakar duitnya gimana? Nah, karena AFC sebetulnya dia punya target untuk meningkatkan sahamnya di Tokyo Stock Exchange. Kemudian AFC ini untuk masuk pasar Indonesia, dia punya target dalam 10 tahun ke depan minimal 5% saja penduduk Indonesia menggunakan produk AFC. Nah, bayangkan kalau AFC dalam 10 tahun masuk
pasar konvensional, katakanlah masuk ke Guardian, Century, dan toko-toko obat di Glodok dan sebagainya, seluruh toko obat dimasukin, saya rasa buat dia memang untuk 10 tahun ke depan belum tentu 5% menggunakan produk AFC. Kalau mau seluruhnya bisa gunakan, iklan apa yang mau dipasang di Indonesia, segini banyaknya TV gitu kan. Nah itu pun biayanya sangat mahal. Kemudian kantor dia harus buka staff, gudang di seluruh Indonesia, armada mobil pengiriman, belum lagi kalau barang masuk di toko harus diutangin gitu ya. Nah, kena kepotong expired segala macam, itu resikonya gamblingnya terlalu tinggi buat si AFC. Jadi dia lebih baik dia sistem biaya marketingnya ini dipangkas sehingga dia dapat memberikan bonus-bonus yang bagus kepada member. Nah, singkat cerita pada waktu itu saya dibuktikan bahwa di Jepangnya sendiri ini SOP dijual seharga 10.000 yen dengan pajak 10.800. Saya ada videonya dan saya ada fotonya. Saya pada waktu itu saya lihat, oh saya udah kalkulasi kira-kira 1,4 jutaan yen di Indonesia. Barang ini dijual seharga 1 juta, ada jadi 1.650. Ini sangat masuk akal dengan biaya ongkir dan selisih kurs tanpa ada markup yang hebat. Nah, ternyata memang kalau AFC dia sudah punya standar harga internasional sehingga kita di Indonesia pun ya tadi saya katakan bahwa produk AFC ini saya sudah lihat foto dan videonya di Jepang dijual 10.800 yen, artinya harganya sangat masuk akal sekali, kita tidak ada markup sedikit pun. Dan diperkuat dan diperteguh lagi pada waktu bulan Agustus yang lalu, Mr. Tadashi Eto datang ke Jakarta, dia presentasi waktu tanda tangan MOU bikin surat letter of authorization, dia sampaikan cara membuat SOP, satu ikan salmon hanya bisa dapat 10 saset. Wah, berarti satu box SOP itu harus 3 salmon. Saya bilang ini produk value-nya tinggi sekali. Nah, nggak heran kalau produk kita ini sekarang manfaatnya begitu sangat luar biasa karena bukan barang murah, dijual mahal. Memang barangnya udah berkelas gitu ya. Nah, Jepang juga mempunyai standar, dia nggak bisa sembarangan ya Pak Ernest ya, kita pasang harga seenaknya karena under control dia. Nah, Pak Ernest juga jelaskan bahwa pihak Jepang audit setiap 3 bulan sekali. Nah, makanya produk yang ada ini baik SOP maupun Utsukushi maupun produk-produk di Plan B itu harganya under control, harga internasional. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, jadi inilah bedanya. Lalu pada waktu itu saya diperkenalkan dan dijelaskan bahwa SOP terbuat dari Ikura salmon, selaput telur salmon, di mana kandungannya amino esensialnya ini lebih tinggi daripada kandungan amino esensial plasenta manusia dan plasenta dari rusa. Ya, pada waktu itu sampel binatang yang diambil adalah rusa. Nah, terbukti secara klinis, secara uji klinis, dokter membaca semuanya ini adalah baik sekali kandungan yang terdapat di dalam SOP dan kemudian memiliki paten. Paten nomor 1 adalah untuk meregenerasi sel, paten nomor 2 memperlancar aliran darah, dan paten nomor 3 untuk skin improvement ya. Nah, saya coba, saya makan. Lalu setelah saya rasakan selama kurang lebih 3 bulan, ada perubahan yang sangat luar biasa dari diri saya sendiri ya. Betul kerja paten nomor 3 itu terasa banget. Dulu kalau bisa saya perlihatkan, mungkin ada beberapa teman sudah lihat foto-foto saya pada waktu dulu sebelum konsumsi SOP, beda banget. Kulit lebih kusam ya, umur lebih muda tapi tampang lebih tua. Sekarang umur bertambah, usia tapi tampilan jadi wajah lebih segar gitu ya, lebih muda. Itu paten nomor 3-nya berasa banget bekerja pada saya. Nah, itulah kehebatan dari produk kita dari SOP. Lalu yang saya kagum lagi dari perusahaan AFC ini, sementara kita lagi seru-serunya jualan SOP, lah dikeluarin lagi Utsukushi. Wah, saya bilang ini mah keren perusahaan nih. Biasanya kalau perusahaan MLM, kalau mau keluarkan produk lagi, di saat-saat itu lagi down. Untuk dongkrak market baru dikeluarin. Kalau nggak sayang, habisin dulu dong stok yang ada. Biasanya gitu kan. Nah, ini keren. Lagi sedang
mantap-mantapnya ditembak lagi Utsukushi. Wah, Utsukushi terbuat dari salmon DNA. Salmon DNA adalah dari salmon jantan. Kalau tadi salmon betina diambil selaput telurnya salmon, ini salmon jantan. Salmon jantan DNA-nya sangat bagus untuk kecantikan. Makanya Utsukushi itu namanya sebenarnya artinya cantik gitu ya dalam bahasa Jepang. Nah, kehebatan dari Utsukushi memiliki paten ada 3 juga lagi dia. Paten nomor 1 waktu di launching dikasih tahu patennya bisa menghancurkan sel tumor dan kanker. Wah, saya bilang nih hebat nih barang nih. Yang kedua, kemudian patennya adalah untuk meningkatkan daya tahan imunitas tubuh kita. Yang ketiga, untuk hepatitis C. Ini Utsukushi sangat luar biasa. Jadi pada waktu saya dan istri serumah di sini kita sudah mulai konsumsi ya, sudah sejak beberapa bulan lalu kita satu keluarga semua konsumsi SOP dan Utsukushi, dan memang secara fisik yang saya rasakan kondisi tubuh saya lebih fit. Saya sering roadshow, nah ketika roadshow tentunya melelahkan. Nah, Pak Ernest tahulah, Pak Niko juga tahu bahwa kita kalau sudah roadshow bisa tengah malam baru bisa tidur istirahat karena meeting nggak berhenti-berhenti dan pagi sudah harus bangun lagi. Nah, tetapi dalam kondisi seperti itu fisik saya tetap fit gitu ya walaupun kurang tidur. Nah, SOP ini hebatnya dia bisa memberikan kualitas tidur kita yang baik ya, walaupun kadang-kadang tidur yang baik harus 8 jam, katanya begitu. Tetapi kenyataannya ketika kita konsumsi SOP, hanya durasi tidur kadang-kadang 4 jam, 5 jam, tapi tetap segar. Karena apa? Karena kualitas tidur kitanya bagus. Deep sleep-nya itu loh. Ya, tidur yang bagus itu harus ada light sleep, deep sleep, light sleep, deep sleep. Nah, di total deep sleep-nya itu yang bagus minimal harus 1 jam. Nah, ini SOP memberikan kualitas tidur kita menjadi baik. Sehingga badan pada waktu bangun tidur menjadi lebih fit dan lebih segar. Nah, itulah kehebatan dari 2 produk kita, SOP maupun Utsukushi. Nah, teman-teman saya tidak keluarkan gambar atau slide, kenapa? Karena saya mau menduplikasi. Duplikasi apa? Dokter Luigi ngomong sama saya begini nih di kolam. Dia boro-boro keluarin buku, nggak ada. Dokter Luigi itu cuma cerita begini aja. Tapi itu malah nangkep gitu ya, karena lebih menyimak gitu. Nah, ini yang saya sampaikan adalah kita santai aja, kita hanya cerita-cerita, tapi ceritanya yang bermanfaat ya, supaya bisa dimengerti gitu tentang AFC ini. Nah, kemudian saya melihat bahwa apa yang disampaikan pada waktu 1 minggu lalu setelah saya gabung oleh Niko, dipaparkan secara produk, itu semakin kuat di hati saya bahwa ini benar-benar saya akan bisa sukses di sini, saya akan bisa besar di AFC. Saya penuh keyakinan. Pada waktu acara itu saya ajak ada beberapa orang yang di tim saya sudah gabung, saya langsung bawa ya, 1 minggu sudah bergerak itu langsung teman-teman bergerak dengan cepat sekali ya. Dan bersyukur sampai dengan hari ini kita ada semua teman-teman, benar kata Pak Ernest, tim yang ada di bawah ini mereka adalah pasukan yang cukup luar biasa semangatnya gitu ya. Nah, jadi itulah produk yang saya saya terima dari penjelasan Niko, semakin yakin saya. Nah, kemudian yang tentunya yang lebih menariknya di sini dari hitungan bisnisnya. Nah, hitungan bisnisnya ini simple. Di AFC hanya ada 4 bonus ya. Di AFC ada 4 bonus. Bonus-bonusnya simple, menarik, dan mudah diduplikasi. Nah, saya ingin perlihatkan tentang hitung-hitungan bisnisnya ya. Sebentar, sambil saya keluarkan filenya. Oh ya, di sini yang saya suka juga dari AFC, dia tidak asal ngomong, tapi semuanya by data. Bukan hanya data, dipertanggungjawabkan dengan tim medical. Karena di AFC ini ada tim medical expert, ya, seperti Dr. Trevino dan Dr. Luigi, Dr. Armin, ada banyak, ada Dr. Alam, ada banyak tim dokter di AFC bergabung, ada 2.400 dokter ya, kurang lebih sekarang ya. Nah, bicara dokter, kalau mereka mau gabung di sini artinya bagi seorang dokter bisa percaya dengan AFC karena data-datanya benar-benar uji klinisnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan semuanya lengkap ya. Karena buat dokter bicaranya bukan bicara bagus atau enggak.
by data. Nah, ini kehebatan dari SOP sudah melalui proses laboratorium tes ya. Jadi AFC ini produknya natural, sehingga ini sangat bagus untuk pendamping suplemen atau pendamping buat nutrisi kebutuhan jasmani kita ya. Jadi tidak berbahaya kalau kita minum obat-obatan dokter yang rutin kita minum, seperti misalkan ada obat darah tinggi, diabetes, terus kan kita tidak akan bertentangan, makanya di kemasan tidak ada kata kontraindikasi ya, jadi tidak ada masalah ketika kita konsumsi produk SOP maupun Sukushi semuanya natural ya, berbahan organik dan halal. Nah ini penting nih, halal. Dan sudah dinyatakan bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Semua dokumennya ada lengkap tersedia, dan kita punya produk, ada izin BPOM-nya. Sehingga kalau berbisnis di AFC, legalitasnya semuanya sangat lengkap. Makanya kita enjoy menjalankan ini ya. Oke, nah kemudian saya akan masuk ke dalam penjelasan tentang bagaimana kalau kita bergabung di bisnis AFC, dan ini yang saya dengarkan, dan hari ini saya ada seperti sekarang ini semua karena keputusan yang saya ambil pada waktu itu adalah keputusan yang tepat ya. Kalau pada waktu Cilingling tawarkan saya menghindar dan nolak, mungkin hari ini saya dalam keadaan kesulitan yang amat besar. Kenapa? Karena pada waktu kondisi normal saja, saya sudah berat keadaan saya pada waktu itu. Ditimpa bencana seperti ini, dengan adanya COVID, lebih cilaka lagi saya, nggak ada income. Nah, tapi saya bersyukur, makanya saya tidak akan bisa lupa dengan jasa-jasa Cilingling ya. Dia sangat baik gitu memperkenalkan saya dengan AFC, dan saya bersyukur berada di kapal yang betul-betul mengangkut muatan yang bisa melewati badai ya di tengah laut. Kapal ini besar ya. Nah, kita bersama-sama ada di sini. Itu sebabnya kepada teman-teman di sini yang baru, mungkin ada yang baru pertama kali mendengar tentang AFC, saya ingin sampaikan bahwa di bisnis ini kalau kita mau menambah income atau mau mendapatkan bisnis baru di sini adalah bisnis yang tepat yang saya rasakan.